Berikutnya yaitu mencari dan mengunduh dataset. Nah, untuk mencari database atau dataset, teman-teman di kolom pencarian ketik archive ICS UCI Edu. Di situs web tersebut itu berisi database ya, banyak metodenya gitu ya, disesuaikan dengan metodenya. Di sini sudah banyak gitu ya datasetnya, disesuaikan dengan metode yang teman-teman ingin gunakan gitu. Nah, baik, langsung saja ya kita mengakses situs webnya. Nah, di sini seperti ini ya situs webnya. Di sini ada dataset populer atau dataset yang paling sering digunakan. Kemudian di sini ada dataset terbaru. Nah, di sini terdapat di bagian yang pertama ini ya. Sebagai contoh saja, di sini ada dataset iris atau dataset ukuran dari jenis bunga. Nah, di sini terdapat pemberitahuan ya. Di sini datasetnya itu metodenya klasifikasi, kemudian instances itu seberapa banyak datanya. Nah, datanya ini ada 150 di tabel. Dalam satu tabel itu ada 150 datanya. Kemudian atributnya itu ada 4. Features itu atribut ya, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya di kolom pertama gitu ya. Itu adalah atribut. Jadi fitur ini adalah atribut. Atributnya ada 4. Seperti itu. Teman-teman bisa memilih ya dataset yang teman-teman inginkan disesuaikan dengan metodenya, apakah klasifikasi, regresi, ataupun yang lainnya. Nah, untuk teman-teman mencari dataset yang lebih spesifik gitu ya, teman-teman bisa mengklik menu view dataset. Nah, nanti di view dataset ini teman-teman bisa memilih ya tipe datanya, tipe data dari datasetnya gitu ya. Dan juga teman-teman bisa memilih gitu ya dataset di bagian menu filters ini. Ya, datasetnya ini dimulai dari A sampai Z, itu sudah ada gitu ya. Sudah tertera di sini. Ini ada karakter artifisial, ada juga evaluasi mobil, ada komputer hardware atau perangkat keras dari komputer, ada juga dataset diabetes, dan masih banyak lainnya gitu ya. Teman-teman langsung mengklik gitu ya dataset yang teman-teman inginkan. Misalkan dataset ini ya, diabetes atau dermatologi deh. Nah, nanti akan muncul datasetnya seperti ini. Ini sudah ditentukan juga metodenya, terus tadi tipe datanya, kemudian instancesnya. Di sini sudah ditentukan gitu ya. Nah, namun disclaimer ya, di situs web UCI ini yang ada metode yang tersedia itu kebanyakan ya, saya mencari dataset itu kebanyakan metode klasifikasi, regresi, dan juga cluster. Jadi mungkin metode yang lainnya gitu ya, untuk mencari metode yang lainnya itu sedikit sulit gitu, karena yang kebanyakan yang tersedia di UCI ini itu klasifikasi, terus regresi, dan juga itu tadi clustering gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencari datanya dengan spesifik, teman-teman memilih tipe datanya terlebih dahulu dari datasetnya. Nah, di sini sudah banyak pilihan ya, tipe datanya seperti apa. Misalkan tipe datanya ingin berupa gambar, atau misalkan berupa 2 kriteria, angka dan juga kategori. Seperti itu, atau yang dinamakan multivariate. Seperti itu. Kemudian bisa juga sequential, atau juga bisa
datasetnya berupa teks gitu ya, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah memilih tipe data, teman-teman memilih subjek area atau ketentuan atau kriteria dari datasetnya ini mau yang seperti apa gitu ya, apakah ingin yang tentang biologi atau tentang bisnis, tentang ilmu komputer, tentang medis dan juga kesehatan gitu ya. Di sini banyak pilihannya gitu. Ya, disesuaikan dengan keinginan teman-teman juga. Kemudian memilih metodenya nih. Nah, di sini juga hanya tertera klasifikasi, regresi, dan juga clustering. Namun apabila teman-teman ingin mencoba mencari, itu boleh ya, silakan mencari metode yang lainnya gitu selain dari ketiga metode ini. Terus setelah teman-teman memilih metodenya, teman-teman memilih instances tadi ya. Instances itu seberapa banyak datanya. Misalkan teman-teman ingin data setnya itu 100 di dalam tabel ya. Di dalam tabel itu misalkan datanya ingin 100. Itu ya, teman-teman menggeser hingga menyentuh angka 100 seperti itu. Nah, setelah memilih instances-nya, menentukan instances-nya, kemudian memilih features. Nah, ini tadi ya, atributnya itu teman-teman ingin berapa. Misalkan ingin 5 atau ingin 10, nah teman-teman menggeser hingga angka yang teman-teman ingin tentukan, seperti itu. Nah, kemudian setelah memilih features, teman-teman memilih fitur type atau tipe atributnya. Ya, apakah angka, kategori, atau keduanya. Nah, karena di UCI ini kebanyakan metode klasifikasi, regresi, dan juga clustering, jadi ada yang memilih angka, ada yang memilih kategori, ada yang juga keduanya. Nah, metode yang nanti akan digunakan itu ya di penjelasan atau pembahasan di video ini, di metode klasifikasi itu tipe datanya atau tipe atributnya itu kategori ya atau label. Namun bisa juga di mix atau ada dua tipe data, bisa juga dengan angka seperti itu. Nah, setelah teman-teman memilih gitu ya tipe datanya, subjek areanya, dan lainnya, itu nanti akan muncul datanya ya sesuai teman-teman inginkan. Ini sebagai contoh saja ya. Misalkan tipe datanya multivariate. Nah, nanti setelah itu memilih subjek areanya, misalkan biologi. Kemudian nanti akan muncul nih secara otomatis ya datasetnya. Di sini ada mushroom, dataset jamur gitu ya. Kemudian nanti memilih metodenya, misalkan metodenya klasifikasi. Nah, muncul nih datasetnya gitu ya, klasifikasi atau regresi, atau bisa juga cluster, kemudian dan yang lainnya. Sebenarnya tidak harusnya mengisi semua kriterianya ya, itu karena UCI ini langsung ketika memilih teman-teman memilih tipe datanya saja itu sudah muncul gitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja gitu. Apabila teman-teman ingin mencari yang lebih spesifik gitu. Nah, kemudian instance-nya tadi ya 10 atau 100 data itu ya. Kemudian features-nya 10 atribut. Nah, setelah itu fitur type-nya dia angka misalkan. Nah, nanti akan muncul kalau teman-teman ingin mencari yang spesifik gitu, ini akan muncul datasetnya seperti itu. Ini hanya contoh saja ya. Nah, selanjutnya kita mengunduh datasetnya. Nah, caranya gampang teman-teman. Ya, pilih dataset yang teman-teman inginkan ya.
yang sudah tertera di datasetnya, di tampilannya gitu ya. Sebentar. Nah, kita kembali ke halaman awal tadi ya. Di dataset populer dan juga dataset yang baru. Nah, teman-teman, karena di metode klasifikasi saya menggunakan dataset pemasaran bank, jadi saya memilih dataset tersebut. Dan di sini berisi informasi ya tadi karakteristik datasetnya itu ya, kemudian tipe atributnya, kemudian jenis atau kriteria dari datasetnya yaitu bisnis, kemudian instances, seberapa banyak datanya, yaitu 45.211 di dataset pemasaran bank ini. Kemudian metodenya, klasifikasi, dan juga atributnya, yaitu berisi 16 atribut. Nah, di sini berisi dataset informasi. Jadi dataset informasi di metode di pemasaran bank ini kategorinya itu iya atau tidak gitu ya, untuk menentukannya ya atau tidak. Nah, di sebelumnya kan sudah dijelaskan ya di alur kerja klasifikasi bahwa sebelum melakukan metode klasifikasi, datasetnya itu apabila ada yang kosong, ada yang belum terisi gitu, atau yang belum terisi dan atau juga datasetnya ini masih berantakan gitu ya, atau belum rapih. Nah, dilakukanlah pre-processing data. Namun di dataset pemasaran bank ini tidak ada data yang kosong atau yang belum terisi, ataupun data yang masih belum rapih atau data yang masih berantakan gitu ya. Ini tidak ada. Jadi datasetnya ini di pemasaran bank itu sudah benar-benar bersih, sudah benar-benar clear. Namun tetap nanti ya ketika diimplementasi di aplikasi RapidMiner itu akan tetap dilakukan pre-processing datanya nanti. Nah, kemudian di sini ini tampilan tabelnya ya. Ada variabel name, role, tipe, kemudian demografiknya, deskripsinya. Ini variabel name ini adalah atributnya gitu ya. Atributnya, kemudian lihat role-nya atau ketentuannya dari atributnya gitu ya. Ia ditentukan di sini, kemudian tipenya juga, tipenya kategori, angka gitu ya. Kemudian di sini ada deskripsinya, deskripsi dari atribut tersebut. Kemudian ditentukan nih dari data tersebutnya gitu ya. Dataset tersebutnya apakah iya atau tidak gitu. Misalkan nasabah ini dia menerima telepon dari bank berapa kali. Misalkan jika lebih dari 5 maka ketentuan atau keterangan dari ketentuan dari datasetnya itu ya berarti iya gitu. Apakah nasabah ini menerima telepon dari bank itu lebih dari 5 maka kategorinya atau ketentuannya iya gitu atau yes. Seperti itu nanti akan dijelaskan ya lebih rinci di slide berikutnya. Kemudian di sini ada informasi variabelnya gitu tadi ya. Jika dijumlahkan semuanya itu ada 17. Berikut juga dengan keterangan ya atau tidaknya. Seperti itu. Ini atributnya ada age, job, marital, ada umur, pekerjaan, terus status, pendidikan terakhir, dan masih banyak lainnya gitu. Nanti kira-kira gambarannya datasetnya seperti ini gitu ya. Nah, di sini ada di bagian terakhir itu ada menu dataset files atau datasetnya ini berupa apa gitu ya. Nah, di sini
filenya ini berupa zip gitu ya. Nah, saya itu kepengennya mencari dataset yang filenya itu Microsoft Excel gitu ya, atau CSV. Nah, namun di dataset files ini berupa CSV. Nah, untuk teman-teman yang mencari dataset filesnya, ya dihimbau cari yang datasetnya itu Microsoft Excel ya, XLX, XLX, atau juga CSV gitu ya, format dataset filenya gitu ya. Nah, untuk mengunduhnya gampang teman-teman tinggal klik di bagian menu sebelah kanan ya. Di sini teman-teman tinggal klik mendownload saja. Itu nanti datasetnya akan langsung terunduh gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi diperhatikan ya teman-teman, untuk mengunduh datasetnya, cari dataset filesnya yang Microsoft Excel, XLS, dan juga CSV gitu ya. Seperti itu. Nah, kita langsung ke slide berikutnya. Kita langsung menggunakan datasetnya ini di aplikasi RapidMiner. Nah, setelah mengunduh datasetnya, kita langsung ke aplikasi RapidMiner-nya yang menggunakan metode klasifikasi dengan decision tree. Nah, namun sebelum itu sedikit menjelaskan ya, mengulas di video sebelumnya. Nah, di sini nanti ada menu parameters ya, nanti kita mengubah ketentuan dari operator. Nah, di sini ya, di menu operator yang kita pilih operator apa nanti yang akan digunakan gitu ya. Nah, untuk operator itu nanti akan menggunakan operator decision tree. Teman-teman bisa mencarinya di sini ya. Nah, decision tree, setelah itu operator split data ya, untuk membagi data gitu ya. Membagi data, split data, kemudian apply model. Nanti kita akan menggunakan operator apply model, kemudian menggunakan operator itu performance ya, performance klasifikasi. Nah, nanti kita menggunakan operator ini ya. Kemudian setelah memilih operatornya ya, nanti untuk di drag ke dalam lembar kerjanya. Sebelum itu kita memasukkan data base-nya terlebih dahulu ke dalam repository. Nah, caranya adalah dengan mengklik di bagian menu atas itu add data. Nah, kita klik add data ya. Kemudian klik my computer. Nah, kita cari itu ya dataset yang sudah kita unduh tadi di situs web UCI. Nah, kita mencarinya, tadi saya menyimpan di OneDrive. Nah, tadi kan dataset filenya itu kan berupa CSV ya. CSV itu separated values. Jadi datasetnya itu terdapat semikolon atau titik koma gitu ya di dalam datasetnya tersebut. Nah, kita klik ya datasetnya ini yang bank. Kenapa tidak yang bank full? Jadi yang bank full ini datanya berisi 45.211 data gitu. Itu terlalu banyak gitu ya. Nah, untuk yang bank ini berisi 4.500 kalau nggak salah datanya ya. Jadi memilihnya yang bank saja. Nah, setelah itu di bagian bawah di sini ada pilihan previous atau sebelumnya gitu ya. Kemudian ada next dan cancel. Nah, kita pilih next gitu ya untuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini itu tadi kan format dari filenya itu berupa CSV gitu ya, atau comma separated values. Nah, di sini ditentukan nih kolom separatornya, yaitu semikolon gitu ya, supaya datasetnya ini nanti tidak ada masalah gitu ya.
seperti itu. Nah, di sini juga terdapat desimal karakternya, escape karakternya, dan juga file encodingnya. Namun kita hanya menentukan kolom separatornya saja. Tapi di sini itu langsung otomatis gitu ya ketika tadi mengklik halaman selanjutnya atau next gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada atributnya ini di bagian paling atas. Ini atribut dengan namanya itu umur, pekerjaan, status, pendidikan terakhir, kemudian default di sini ya ditentukan juga, kemudian balance-nya itu ya, dan sampai ke di sini labelnya nih, target utamanya di sini ya, yang iya atau tidak gitu. Ya, teman-teman bisa menggesernya lagi ke sebelah sini ya. Dan juga ini datanya tadi ada 4.500 di sini, tapi tidak tercantumkan semua ya, hanya sampai 100. Nah, setelah dipastikan tidak ada masalah di bagian awal ini, ya ini masih dilakukan tahap pre-processing data, karena di datanya itu teman-teman masih bisa melihat ya, masih belum rapi, masih belum beraturan gitu ya, tidak berurutan gitu di sininya. Nah, dengan diurutkannya itu dengan semikolon seperti itu. Setelah itu teman-teman klik lagi next ya. Nah, di sini ditentukan format tanggalnya gitu ya. Ya, bulan, kemudian hari, tahun, jam, menitnya, detiknya, terus abjadnya dari A sampai Z gitu ya. Nanti ini ditentukan gitu. Nah, kemudian di sini di kolom yang pertama di atributnya ini sudah ditentukan kriteria atau tipenya. Nah, di sini tipenya untuk yang umur itu integer ya, bilangan bulat. Kemudian yang pekerjaan itu polinomial atau kategori ya, atau label, karena kan metode klasifikasi itu tipenya adalah kategori atau label. Kemudian sampai ini sudah ditentukan secara otomatis gitu ya, sampai yang terakhir. Nah, kita tentukan nih, teman-teman pilih ya yang icon pengaturan ini. Nah, di sini kita ubah role-nya, apakah role-nya ini dia ID atau label gitu ya, ditentukan di sini. Nah, yang perlu kita ubah itu adalah targetnya. Nah, yang sebelah mana? Di yang paling terakhir ini, di bagian ya atau tidak. Kita tentukan role-nya, ya kita ubah role-nya menjadi label. Nah, ini nanti yang akan kita tentukan gitu ya, targetnya itu atau labelnya, yaitu ya atau tidak. Nanti diambil dari sini, seperti itu. Nah, mungkin apabila ada data yang belum kosong itu nanti dilakukan replace errors with missing values gitu ya. Apabila nanti ada data yang hilang atau data yang belum terisi gitu, itu nanti diklik seperti itu. Nah, setelah di sini dipastikan tidak ada masalah gitu ya, kita next lagi, pencet next lagi. Nah, setelah itu datasetnya ini kita ingin simpan di mana itu ya, bisa di data ini atau dataset ini juga bisa gitu ya. Tapi ini nanti dataset yang nanti akan dipergunakan dengan metode itu nanti tersimpan di proses gitu ya. Jadi kita simpannya di data. Kita simpan datasetnya ini di file data. Kemudian di bagian bawah ini kita klik finish. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Dia akan muncul datanya, ditentukan juga labelnya ya atau tidaknya gitu ya. Tidak ada data yang hilang. Kemudian di
ditentukan ya dari nomor 1 sampai seterusnya. Ini hanya example set saja, set contoh gitu ya. Di sini terdapat 4.521 example, kemudian ada satu special atribut yaitu yang ini ya. Kemudian ada 16 atribut itu. Nah, setelah menyimpan datasetnya ke dalam repository, kita kembali lagi ke lembar kerja kita. Kita klik desain sana. Kita klik desain ya. Untuk nanti kita melakukan metode klasifikasi dengan algoritma decision tree.